kamu akan kulempar di sekitar tanggal putung. Rasakan ini. Ya. Kurang ajar. Ya. 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 Kamu gagah, badanmu kekar dan ototmu kencang. Tapi kenapa kamu tidak mau berkelahi? Dahulu, aku juga mengenal seseorang yang mempunyai ilmu yang sangat sakti. Tapi ia tidak menyukai permusuhan. Siapa, Paman? Namanya Kisah Dewa. Paman mengenal ayah saya? Apa kamu anak Kisah Dewa? Iya. Tapi siapakah Paman sebenarnya? Panggil saja saya Kiai Gringsing. Pergilah, mumpung masih ada waktu. Bukankah kau harus ke Sanggal Putung? Siapakah Kiai ini sebenarnya? Siapa saya itu tidaklah penting. Cepatlah pergi sebelum terlambat. Tolong Kiai temani saya ke sana. Maaf anak muda, saya tidak punya kepentingan dengan mereka. Apa Kiai akan... Kiai? Kiai di mana? Lihat. Ada yang datang itu. Iya, itu. Berhenti. Siapa kau? Saya Sedayu. Saya harus bertemu dengan Paman Widura. Apa keperluanmu datang ke sini? Penting sekali. Hanya Paman Widura yang boleh mengetahuinya. Apa kau tidak dapat menunggu sampai besok pagi? Demi keselamatan Paman Widura dan kalian semua. Tidak bisa. Anak muda, kami tidak mengenalmu. Tapi sudah menjadi kebiasaan. Kalau anak muda seharusnya turun dari kuda. Maaf Paman, saya tergesa-gesa hingga melupakan kebiasaan itu. Buka pintunya. Ada apa? Kami membawa seorang tamu. Dia ingin bertemu dengan Ki Widura. Sekarang? Ya, tolong bukakan pintunya. Ada keperluan apa? Penting sekali. Paman Widura harus mendengar sebelum fajar. Ki Widura baru saja beristirahat. Besok pagi kau baru bisa menemuinya. Tapi ini demi... Maaf, kami tidak mengenalmu. Katakan pada Paman Widura, Agung Sedayu datang. Beliau pasti mengenal. Ki Widura tidak bisa diganggu. Ada apa? Selamat malam Ki Demang. Ada seorang pemuda mendesak ingin bertemu dengan Ki Widura. Tapi kami menyarankan besok pagi saja datangnya. Kabar apa yang kau bawa, anak muda? Saya bawa berita untuk Paman Widura dari Kakang Untara. Untara?
Apakah Angger utusannya Untara? Iya, saya adiknya. Maafkan kami, Angger. Maafkan. Mari. Biar nanti Ari Widura dibangunkan kalau memang itu berita penting. Prajurit, amankan kudanya. Baik, Ki. Mari. Baik, Paman. Silakan. Apa betul dia adik Untara? Kalau dilihat dari wajahnya, memang ada kemiripan. Tapi tidak sehebat Untara. Lakukan semua dengan hati-hati. Jangan bangunkan orang-orang yang sedang tidur. Sendika Dawu. Adi, Iya, Kakang. pilih beberapa orang kepercayaan untuk melakukan penjagaan di dalam. Baik, Kakang. Romo, Kau belum tidur, Cahayu? ada apa Romo? Sepertinya ada masalah yang genting. Tidak ada yang genting. Hanya penjagaan biasa. Tapi biasanya tidak seperti ini, Romo. Cahayu. Kali ini memang agak lain. Menurut keterangan Telik Sandi kita, sisa-sisa Laskar Jipang baru saja bergerak melakukan penyerbuan. Mereka menyerbu kemari, Romo. Bukan. Kita hanya berjaga-jaga. Kalau saja ada pecahan pasukannya datang ke sini. Yang mereka tuju adalah Kademangan Sangkal Putung. Sangkal Putung. Bukankah Kakang Sedanti ada di sana, Romo? Iya. Romo! Cepat kirim utusan ke Sangkal Putung untuk memberitahu Kakang Sedanti, Romo. Tidak mungkin, Cahayu. Laskar Jipang itu sudah mendekati Sangkal Putung. Lagi pula, Laskar Pajang pasti sudah mengetahui kabar ini dari telik sandi mereka yang tersebar di mana-mana. Kalau tidak diberitahu, bagaimana dengan Kakang Sedanti, Romo? Pandanwangi, kakakmu itu bukan anak kecil. Dia seorang tamtama Pajang yang pilih tanding. Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Sepertinya Romo kurang memperhatikan Kakang Sedanti. Kurang perhatian bagaimana? Romo titipkan Kakang Sedanti pada kita Makwudi. Orang yang tidak aku suka. Di sana dia digembleng supaya menjadi laki-laki sejati, Ndu. Kenapa bukan Romo yang menggemblengnya? Apa kita Makwudi lebih hebat daripada Romo? Sudahlah, sekarang kau tidur. Sudah malam. Jadi menurut Telik Sandi, Laskar Jipang sedang bergerak ke sini. Itukah pesan yang kau bawa dari Angger Untara? Benar, Paman. Kenapa bukan Angger Untara sendiri yang datang? Pada saat kami ke sini, kami dihadang oleh pandai besi dari Sedang Gabus dan alap-alap Jalatundo beserta kawan-kawannya, Paman. Kemudian Kakang Untara terluka. Terluka? Lalu di mana dan bagaimana keadaan Kakang Untara sekarang? Kakang Untara terluka cukup parah. Kami datang ke tabib terdekat. Dan sekarang tabib itu sedang mencoba mengobatinya. Tapi kenapa Laskar Jipang itu menyerang Sangkal Putung? Kenapa bukan daerah perdagangan yang kaya seperti Prambanan sana? Kakang, Sangkal Putung sangat subur. Dan jadi lumbung padi Pajang. Mereka juga pasti mengincarnya. Oleh karena itu,
kami akan mempertahankan Sangkal Putung. Dan kami akan menyiapkan laskar-laskar terbaik untuk menghadang mereka. Baiklah. Gunakan Jagabaya dan anak buahnya untuk mendukung prajurit Pajang. Terima kasih, Kakang. Nah, kalau begitu, sebaiknya langkah apa yang harus kita ambil, Adi? Kita harus bertindak cepat untuk menanggulangi masalah ini. Silakan. Semoga minumannya bisa menghangatkan. Terima kasih. Mira, masuk ke dapur. Bantu ibu. Kelihatannya kau tertarik dengan pemuda itu, Mira. Kamu juga kan? Aku lihat kalian mencuri-curi pandang ke arahnya. Kau sudah punya si ganteng, Mira. Sebaiknya dia itu buat aku saja. Kalian hanya tertawa saja. Di sini masih banyak pekerjaan. Ayo cepat. Nanti saja, Bu. Subuh aja belum. Biasanya kan agak siangan, iya kan? Iya. Iya. Tidak bisa. Sebentar lagi mereka harus berperang. Bukankah peperangan sudah berakhir dengan tewasnya Adipati Penangsang? Tapi bagi pengikut setianya belum, Mira. Ayo, kita siapkan makanan. Jangan biarkan mereka lemas karena kelaparan. Kita semua tahu bagaimana kehebatan Tohpati si macan kepatihan itu. Tapi meskipun Angger Untara tidak di sini, namun dia telah mengirim adiknya untuk menggantikannya menjinakkan macan kepatihan itu. Betul, Kedemang. Tak ada bedanya adik atau kakaknya. Agung Sedayu, kami akan berterima kasih sekali apabila kau mau memenuhi permintaan itu. Aku kira kau juga berjasa sudah datang kemari. Tapi sayangnya, Agung Sedayu baru menempuh perjalanan yang sangat berat. Dan dia harus ikut bertempur melawan Pandai Besi. Karena itu, biarlah dia beristirahat dulu. Lantas, siapa yang akan melawan macan kepatihan itu? Biarlah aku saja, karena semua di bawah tanggung jawabku. Maaf, apa aku diperkenankan untuk maju melawan macan yang garang itu? Berilah aku izin, Paman. Akan aku buktikan apakah namanya yang menakutkan itu sebanding dengan kesaktiannya. Aku ingin memberi kesempatan pada siapapun. Tapi ketahuilah, Tohpati itu luar biasa. Dalam pertempuran, dia seperti hantu yang tidak tersentuh tangan. Iya, aku dengar ceritanya. Konon tubuhnya bisa berubah menjadi asap dan bernyawa rangkap. Tapi selama asap itu masih kasat mata, biar aku mencoba untuk menangkapnya. Baiklah, aku berikan kesempatan padamu. Biar Citragati dan Udaya akan mengawalmu. Kenapa, Kakang? Apa Kakang meragukan kemampuanku? Ingat, anak muda. Jangan macam-macam dengan macan kepatihan itu. Sudah lama aku tidak melihat perkelahian yang berarti. Ya, mudah-mudahan Angger Sidanti bisa menyelesaikan pekerjaannya. Adi Agung Sedayu, biar aku mencoba mengemban pekerjaan yang seharusnya dipercayakan kepadamu. Semoga aku berhasil. Bukankah begitu? Kau pikir seorang Sidanti sama harganya dengan seorang alap-alap? Tidak bisakah kau menjawab dengan kata-kata daripada hanya mengangguk? Sombong sekali kau. Sudahlah, Angger. Tak perlu kita ribut-ribut hanya karena masalah kecil. Sudah. Tidak usah ribut. Sekarang kita bicara soal strategi. Kita harus segera berangkat ke Pandean. Karena di sanalah basis pertahanan kita. Seluruh perintah
Saya serahkan kepadamu sepenuhnya, Adipati. Kita harus menghadang mereka sebelum prajurit Jipang memasuki wilayah Sangkal Putung. Udaya, bagaimana kesiapan para prajurit? Siap, Kakang. Rasanya tidak ada kurang satu apapun. Siap menunggu perintah dari Kakang. Bagus. Silakan Kakang Demang. Di Ajeng, kami akan pergi. Doakan kami. Hati-hati, Kakang. Romo, Hati-hati di rumah. Kalian harus hati-hati. Musuh yang kita hadapi, prajurit-prajurit yang terlatih. Jangan khawatir, Kakang. Saya percaya kita akan memenangkan pertarungan ini. Hati-hati, Adi. Siapa tahu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menyambut kedatangan kita. Benar. Kita tunggu saja mereka di sini. Kita pecahkan kekuatan menjadi dua bagian. Sidanti dan Hudaya. Kau bawa sebagian pasukan ke arah sana. Biar aku dan Citragati memancing mereka ke arah sini. Kita tidak perlu mengerahkan seluruh pasukan sebelum tahu persis seberapa kekuatan lawan. Baik, Kakang Widura. Ayo, Angger Sedanti. Siapkan pasukan untuk bergerak. Baik, Paman. Aku tidak sabar melawan topat yang bergelar macan kepatihan ini. Ayo semuanya, maju! Sesungguhnya, saya mengkhawatirkan pemuda itu, Adi. Ya, biarlah dia belajar mengukur tingginya gunung, dalamnya lautan. Mampukah aku menandingi kesaktiannya? Seperti yang telah dibicarakan banyak orang. Hei, apa kerjamu di situ? Mencarimu. Kau akan melawan macan kepatihan itu, kan? Ya, kenapa? Aku ikut. Jangan kamu. Memangnya kenapa? Kita ini tidak sedang main kucing-kucingan. Ini soal hidup matinya Sangkal Putung. Aku tahu. Maka itu Topati harus kita keroyok. Tidak perlu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kembali ke kelompokmu. Tidak. Aku di sini. Kembali atau ku tampar mulutmu. Cepat, kembali ke kelompokmu. Dasar gendut. Tidak bisa mengukur kemampuannya sendiri. Kakak, mereka tidak terlalu banyak seperti yang kita sangka. Benar apa yang dikatakan Sidari. Mereka akan datang dalam dua kelompok. Dua kelompok? Apa maksudnya, Adi? Mereka hanya pasukan pemancing untuk mengecoh kita, karena ada pasukan yang lebih besar lagi. Benarkah? Pasti.
bagaimana rencana Adil melawan mereka? Kita harus balas mengecoh mereka. Sonyo? Sonyo? Saya, Kakang. Kamu masih jago lari, kan? Begitulah, Kang. Pancing orang-orang itu. Apa yang harus saya lakukan, Kang? Keluarlah dari hutan dan larilah ke pematang. Berteriaklah seolah-olah kau orang Sangkal Putung. Dan katakan bahwa kau melihat laskar yang datang untuk menyerang Sangkal Putung. Baik, Kakang. Baik. Baik. Aku berharap mereka akan menjadi ragu-ragu. Setelah itu, kau katakan yang sebenarnya, bahwa laskar penyerang itu akan membagi kekuatannya. Dan yang melintas itu, laskar pancingan. Sementara yang lain akan menyusul kemudian. Dan setelah itu, saya harus berlari kembali ke Sangkal Putung dan membunyikan tanda bahaya. Bukan begitu, Kakang? Bagus. Sekarang kerjakan. Sendiko, Kakang. Kisanak! Berhenti, Kisanak! Tunggu! Berhenti! Apakah kalian orang Sangkal Putung? Aku melihat pasukan penyerang itu akan datang. Kalian harus siap, karena sebentar lagi pasukan laskar penyerang itu akan sampai ke desa kalian. Siapa orang berteriak-teriak itu? Siapapun dia, dia telah melihat kedatangan induk pasukan kita. Kisanak harus waspada. Kisanak harus memberitahukan hal ini pada semua penduduk. Wah, ini sangat berbahaya. Ya, kita harus menangkapnya. Cepat, tangkap orang itu. Ayo. Ayo. Cepat. Cepat. Ayo. Ayo. Ayo! Bagus. Kamu berhasil mengecoh mereka. Terima kasih, Kakak. Setidaknya mereka akan menjadi ragu. Hei, kenapa kamu lari ketakutan seperti ini? Seperti dikejar hantu di siang bolong. Kenapa? Mereka telah mengetahui kedatangan kita, Raden. Mereka memporak-porandakan pasukan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana mereka bisa mengetahui jejak kita? Seseorang telah mengetahui dengan pasti, Raden, bahwa induk pasukan akan segera menyusul. Siapkan senjata kalian. Kita hadapi mereka. Apapun yang akan terjadi, rencana kita tidak boleh gagal. Sebagian langsung ke jantung Sangkal Putung. Jangan kembali sebelum kalian membakar habis semua rumah. Dan siapa saja yang berani menghalangi kalian. Hidup aja! Hidup aja! Ayo kita serang mereka! Hei Mira, siapakah yang akan kau pilih nantinya? Si Danti yang jago mengayun senjata atau siapa? Atau pemuda gagah yang berdiri di balik jeruji kamar.
Kalian menggoda aku. Aduh, kalau aku jadi kau, Mira, aku lebih memilih si Danti. Karena dia lebih pemberani, kita akan aman di sampingnya. Benar, Mira. Kalau bersanding dengan Sedayu, kita harus mengayuh pedang sendiri. Sementara, dia asik-asikan tidur. Kalian salah menilai. Sedayu masih terlalu lelah. Berpacu semalaman tiada henti untuk memberitahu keberadaan Laskar Macan Kepatihan yang akan menyerang. Nah, setengah mati kau membelanya. Artinya, kau lebih suka padanya. Iya kan? Bukan begitu. Jelas begitu. Kau mau buat si Danti cemburu setengah mati. Atau malah kau yang ingin si Danti tidak kembali dari medan perang. Supaya kau bisa bersanding dengan Sedayu. Ngaco kamu. Bagaimana aku bisa istirahat di sini? Sedangkan aku tahu Paman Widura sedang mengayunkan senjata di sana. Sementara Kakang Utara Mereka telah sampai. Itulah induk pasukan mereka. Kabarkan semua pasukan, suruh mereka bersiap. Baik, Kakang. Kita berbagi tugas, Ki. Saya harus siapkan prajurit untuk melawan mereka. Ya. Luar biasa. Apa yang harus kita lakukan, Adik? Kakang Demang, bawalah anak-anak Sangkal Putung dan beberapa prajurit mundur ke Padepokan untuk memotong sebagian laskar yang berusaha menyusup ke Sangkal Putung. Orang pasukan pancingan itu bukan pasukan biasa. Lalu, bagaimana dengan Macan Kepatihan itu? Aku dan si Danti akan mencegah Topati dan pasukannya. Baiklah. Hati-hati, Angger. Apakah Angger sudah berketetapan hati untuk melawannya? Kenapa? Apa paman meragukan kemampuan saya? Bukan begitu, Angger. Tapi Tohpati itu adalah pendekar pilih tanding dan mumpuni. Rasanya tidak ada waktu lagi membicarakan soal itu. Lebih baik paman bersiap saja. Sebentar lagi, pertarungan hidup mati akan kita hadapi. Saya hanya mengingatkan Angger. Tidak salah kalau kita waspada. Kalian waspada semua. Siapkan senjata kalian. Kenapa kita harus mundur ke Padepokan? Sudahlah, kau kan sudah dengar perintah Paman Widura. Iya, tapi apakah mereka mampu menghadapi Macan Kepatihan itu? Tidak ada waktu lagi untuk bicarakan hal itu. Ayo. Bukankah kau Topati yang bergelar Macan Kepatihan itu? Apa maumu, anak muda? Aneh, kita ini sedang dalam pertempuran. Bagus. Kalau begitu, mana Widura? Aku mewakilinya. Kau tidak pantas. Pergilah. Orang yang pertama kali akan adalah Widura. Bukan kelinci kecil macam kau. Kurang ajar, kau meremehkan aku.
Kau kenal nama itu rupanya? Aku kenal Kitambak Wedi. Dan kukira sekarang kau salah satu muridnya. Kau benar. Bagus. Dan sekarang dia menempatkan muridnya di pihak Pajang. Jangan merajuk. Guruku melihat tidak ada gunanya memihak Jipang. Sebab dia tahu Jipang akan hancur. Pamanku pun berkata demikian. Kau tahu Batang Ilalang? Ya, seperti itulah gurumu. Kalau angin bertiup ke arah utara, maka dia akan tunduk ke arah itu. Dan kalau angin berputar ke arah selatan, maka tunduk pula lah dia ke arah itu. Cukup! Sekarang, senjata itu sudah ada di tanganmu. Aku mau lihat, apa kau bisa menggunakan senjata itu? Ternyata hanya itu kemampuanmu. Kau tidak lebih hebat daripada aku. Jangan sombong dulu anak muda. Sekarang, rasakan ini. Ternyata ilmumu hanya seujung kukuku. Kurang ajar! Den Ayu, kenapa Den Ayu? Kenapa kamu wangi? Jadi kalian datang berdua untuk membantunya? Kenapa Widura tidak kalian bawa serta? Biar ku habisi kalian semua. Tutup mulutmu orang sombong. Berhadapan sama perempuan kok gitu? Kok main pukul? Apa ndak malu jadi laki-laki? Tapi Mbok, aku belum melakukan apa-apa, Mbok. Tidak melakukan apa-apa bagaimana? Ini buktinya. Bahkan aku belum menyentuhnya. Kalian semua harus... Ya! Maaf, aku terlambat menyambutmu. Terlambat? Bukan karena kau takut, kan? Paman Widura, biarkan aku yang membunuhku. Kau dan pamanmu ini tidak akan sanggup untuk membunuhku. Tutup mulutmu yang sombong itu.
Widura, aku ada hal yang lebih penting. Nanti kita bertemu lagi. Kakang, kenapa kau biarkan macan kepatihan itu lolos? Dia benar-benar pendekar hebat. Kenapa musuh kita kau puji? Ayo, kita obati lukamu. Bagaimana ya nasib Kakang Sidanti? Perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak. Wangi, ada apa sebenarnya denganmu? Kejadian itu sungguh-sungguh mengejutkan. Tapi aku sungguh-sungguh tak menyentuhmu, kan? Kalau sampai kau menyentuhku, tentu aku akan membalasmu, Warahasta. Berarti bukan aku, kan, Wangi? Mana aku tega menyakitimu, Wangi. Sebenarnya kamu kenapa, Wangi? Aku lebih senang kau pergi. Dan sekarang aku ingin sendiri, Warahasta. Wangi, kau tak perlu ragu menceritakan semua itu, Wangi. Karena aku akan selalu mendengarkanmu. Dan aku akan selalu ada di sisimu, Wangi. Wangi, aku mencintaimu, Wangi. Apa kau tidak punya malu? Sementara orang bertaruh nyawa dalam pertempuran, kau malah bicara soal cinta.